Pemirsa, pasangan suami istri anggota TNI ditembak orang tak dikenal di Bandar Lampung. Kedua korban terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara polisi masih selidiki motif penembakan. Prajurit TNI Angkatan Udara Pratu Nurrohman dan istrinya Ria Astuti dirawat di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Keduanya menjadi korban penembakan orang tak dikenal saat berkendara dengan mobil di Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi di lokasi kejadian. Polisi juga memeriksa mobil korban untuk mencari selongsong peluru. Sementara untuk motif penembakan, polisi berkoordinasi kepada pihak Denpom Angkatan Udara. Kena tembakan ya seperti itu. Kalau tembakan. luka tembaknya sendiri Pak Kasat? Ini yang masih kita gali ya, nanti kita sampaikan lagi perkembangannya. Kalau untuk motif sementara belum kita ketahui seperti apa? Belum, sampai saat ini belum kita ketahui dan sampai saat ini kita juga masih berkoordinasi dengan POMAU ya. Dengan POMAU karena ini adalah prajurit TNI aktif. Luka tembaknya di bagian mana aja Pak Kasat? Oh, nanti kita jelaskan ya, ini masih dalam tahap pemeriksaan. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti penembakan yang dialami prajurit TNI dan istrinya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Jenazah seorang wanita ditemukan di semak-semak di kilometer 31 Gunung Salak Nisam antara Aceh Utara. Wanita yang berprofesi sebagai pengemudi taksi online itu diduga menjadi korban pembunuhan. Warga dibantu polisi mengevakuasi jasad wanita dalam semak belukar di kawasan kilometer 31 Gunung Salak Gampong Alu 2, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara. Korban merupakan warga Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara yang berprofesi sebagai supir taksi online. Kapolres Lok Sumawe AKBP Eko Sutanto menjelaskan, korban tewas diduga akibat perampokan dan juga pembunuhan. Dan hingga kini kepolisian masih menyelidiki dan mengejar pelaku. Identitas dari mayat itu adalah inisial C, ya, ibu rumah tangga inisial C, profesinya pegawai Grab, ya, pegawai Grab yang tinggal di daerah Medan Labuhan. Kita masih melakukan pengembangan terhadap siapa penyewa terakhir dari Grab ini. Sebelumnya korban menghilang sejak Kamis lalu saat mengantar pelanggannya. Jenazah korban kemudian dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halaman di Sumatera Utara untuk dimakamkan. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi temukan luka cekik di bagian leher wanita yang tewas tertutup selimut dan bantal di kontrakan kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi juga telah memeriksa 5 saksi termasuk suami korban, diduga korban dibunuh. Satuan Reserse Kriminal Jakarta Barat telah mendapatkan hasil otopsi dari Reni Mariani, wanita yang tewas di kamar kontrakannya di Jalan Galunggung, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Menurut keterangan polisi, korban tewas akibat luka cekik di bagian leher. Polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi, yakni penghuni kontrakan, warga sekitar, dan suami korban yang tinggal terpisah dengan korban. Pembunuhan, dugaan bahwa telah terjadi pembunuhan itu bukan dari itu, tapi hasil pemeriksaan tim medis bahwa memang ada bekas-bekas kekerasan di tubuh korban. Di bagian mana aja? Ada di sekitar leher, ya situ sih yang paling ini. Yang paling. Karena dicekak gitu Pak? Atau gimana? Ya belum tahu, yang jelas ada bekas tindak kekerasan. Sebelumnya petugas mendapat laporan telah ditemukan seorang wanita tewas di lantai 2 kamar kontrakan di Jalan Galunggung, Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada akhir pekan yang lalu. Kondisi jasad korban saat ditemukan tertutupi selimut dan bantal. Petugas tidak mendapatkan barang korban yang hilang. Petugas juga masih memburu pelaku yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus begal payudara kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Menimpa seorang perempuan saat sedang berjalan kaki di kawasan Beji. Aksi pelecehan tersebut terekam kamera CCTV.
Dalam rekaman kamera pengawas, tampak seorang pengendara motor menghampiri dan melakukan pelecehan seksual kepada seorang perempuan yang sedang berjalan kaki. Usai melaksanakan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Korban sempat berteriak sehingga warga mengejar pelaku. Aksi pelecehan seksual ini terjadi di Jalan Mahali, Beji, Kota Depok. Gak begitu tahu sih, cuman pas udah megangnya dia teriak korbannya, saya kejar, nggak kemana. Mas ngejar sendiri? Jadi kan sepi. Nggak ada orang lagi ya? Hingga saat ini, polisi belum menerima laporan dari pihak korban. Namun, polisi akan tetap melakukan penyelidikan kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri di Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal dunia diduga dianiaya kakak kelasnya. Keduanya sempat terlibat keributan di aula pondok pesantren pada Sabtu malam lalu. Aksi penganiayaan yang diduga dilakukan kakak kelas terhadap adik kelasnya terjadi di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Kota Limbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang masih duduk di kelas 2 Madrasah Sanawiyah ini cekcok dengan kakak kelasnya yang duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah. Insiden yang menelan korban jiwa ini terjadi di aula pondok pesantren pada Sabtu malam. Humas Pondok Pesantren Darul Arafah Raya membenarkan terjadinya peristiwa ini. Pelaku pun telah diperiksa dan ditahan polisi. Pasca kejadian ini, kita sudah mengambil kebijakan, kita berkomitmen dengan peristiwa ini, pesantren sudah mengambil kebijakan bahwa akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang memang bisa mencegah daripada peristiwa tak terulang kembali. Kita sudah menenangkan wali-wali santri yang kemarin sudah datang kemari bahwa tindakan kita untuk tidak lagi memberikan amanah kepada abang kelasnya mengurusi adik-adiknya. Korban sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki penyebab keributan yang berujung hilangnya nyawa korban. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga dan dipulangkan ke kampung halamannya di Aceh untuk dimakamkan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi percobaan pencopetan di Masjid Mujahid, Kota Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku memanfaatkan kelengahan jemaah saat melancarkan aksinya. Dalam rekaman kamera pengawas, dua pelaku diduga melancarkan aksi pencurian pada jamaah Masjid Mujahid, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban saat mencari sandal di teras masjid usai beribadah. Pihak masjid sudah berkoordinasi dengan kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dengan mengirimkan video-video ke bagian keamanan gitu ya. Karena kan Mujahidin juga kan ada rekan di polsek gitu ya, yang biasa koordinasi terkait keamanan acara kalau ada resepsi gitu ya. Nah itu memang mudah-mudahan Aksi pencurian ini pun viral di media sosial. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian masih memburu para pelaku sindikat pencurian spesialis masjid. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan.